Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cendekia Langit. Baiklah, seperti biasa, hari ini saya akan berbagi bagaimana cara mengelola Google Drive ya. Google Drive melalui Android. Sebelumnya saya tidak lupa mengingatkan kepada sahabat-sahabat Cendekia Langit untuk subscribe ya, yang belum subscribe di channel Cendekia Langit. Ada banyak sekali video video edukasi di dalamnya. Jika bermanfaat silahkan di share, jika suka silahkan like. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke ya, kita kembali ke video tutorial kita. Oke, baiklah. Perlu saya ingatkan, di sini saya menggunakan handphone Android Xiaomi Redmi Note 9. Jadi yang mungkin berbeda handphone Android, lebih kurang sama menggunakan Google Drive-nya. Nah, kalau di handphone saya, di Android saya, Google Drive-nya ada di folder Google gitu ya. Ada beberapa handphone misalnya di Samsung atau di Oppo misalnya, itu di luar folder, dia terpisah sendiri. Yang jelas kita buka aplikasi Drive ya, aplikasi Drive, Google Drive seperti ini. Kita tinggal klik aja. Nah, ini tampilan Google Drive saya. Ada banyak sekali folder di dalamnya, karena Google Drive saya memang sudah lama ya, dan sudah saya kelola dari dulu. Karena fungsi Google Drive sendiri ada banyak sekali, bisa menyimpan file-file besar seperti video, film bahkan, atau buku, jurnal, catatan-catatan tugas, dan lain-lain, foto dan lain-lain. Nah, di Google Drive ini kita bisa saling berbagi kepada teman-teman kita, misalnya video ya. Kalau menggunakan aplikasi WA atau WhatsApp, itu tidak bisa mengirim dengan file yang berukuran besar. Jadi solusinya bisa menggunakan share melalui Google Drive. Nah, oke, ada banyak sekali fungsinya, dan kita juga bisa menyimpan foto atau video hasil rekaman kita di Google Drive jika memori handphone kita mungkin terbatas gitu ya. Jadi tinggal sahabat pindahkan aja ke Google Drive, kemudian hapus di handphonenya atau di Androidnya, biarkan dia tersimpan di Google Drive. Caranya gampang. Oke, kita mulai aja ya. Buka galeri. Nah, silahkan pilih yang mana yang mau disimpan. Kita coba nyimpan video ya. Video, oke. Nah, misalnya saya akan menyimpan video ini. Caranya, tandain video yang akan disimpan, kemudian kirim, ada pilihan kirim di sini. Nah, pilih kirim itu bukan kirim ke WhatsApp, IG atau yang lain-lain, Facebook dan lain-lain. Pilih simpan ke Drive, simpan ke Drive. Pilih simpan ke Drive. Nah, kita bisa merubah namanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita tulis anakku misalnya ya. Oke. Nah, di sini ada folder pilihannya Drive saya. Di sini kawan-kawan juga boleh memilih mau menyimpannya di folder mana. Kalau folder yang baru dia tidak ada pilihan seperti ini, dia langsung ke Drive saya. Nanti kawan-kawan juga bisa membuat folder baru. Caranya, di atas pojok paling kanan itu ada gambar folder tambah. Nah, itu folder baru. Misalnya kawan-kawan mau membuat video misalnya, ditulis aja membuat folder baru video, buat. Nah, tidak ada item, jadi dipilih, dia akan tersimpan di sini, pilih.
Oke, dia akan tersimpan di video. Nah, setelah itu tinggal pilih simpan yang paling bawah. Lihat layar paling bawah, simpan, dipilih. Nah, oke. Ini tidak cukup sampai di sini ya. Tidak cukup sampai di sini karena ini belum tersimpan. Jadi kita harus buka drive kita yang tadi. Kita pilih video, folder yang kita buat tadi, video. Nah, ini dia. Nah, dia tidak tersimpan, dia harus proses penguploadan lagi. Nah, proses penguploadan di sini ada tulisannya menunggu WiFi. Kita tidak perlu pakai WiFi. Kalau misalnya mau pakai WiFi silakan. Kalau pakai apa namanya data seluler sendiri juga nggak masalah. Ini diklik ya, diklik untuk menyelesaikan proses tadi. Diklik, menunggu diupload, biarkan dia mengupload. Nah, setelah selesai terupload, dia akan tersimpan dengan sendirinya. Nah, jika sudah tersimpan di sini, kalau kawan-kawan mau menghapus di handphone tadi, misalnya mau mengurangi apa namanya, mau mengurangi kapasitas memori handphone ya, terlalu banyak misalnya folder di sana, silakan dihapus di sana karena dia akan tersimpan di sini. Nah, ini ditunggu saja nanti pada akhirnya dia akan tersimpan sendiri. Oke ya. Nah, bagaimana cara mengirim atau berbagi file melalui Google Drive via Android. Jadi ada banyak sekali nanti caranya gitu ya. Kita bisa berbagi folder, kita bisa berbagi foto ataupun video. Kalau misalnya berbagi folder, kawan-kawan tinggal memilih folder mana yang akan dibagi. Misalnya kita mau berbagi folder video yang tadi, mana video. Oke, ini folder ya. Kalau mau berbagi folder, pilih foldernya, tinggal apa namanya, ada titik 3 itu di samping folder, kita klik. Nah, pilih bagikan. Oke, di sini kan ada tambahkan orang atau grup, itu tidak perlu. Ada gambar gembok di bawah, tidak dibagikan. Nah, itu kita klik. Kita klik, kemudian pilih ubah yang paling bawah. Kita klik. Oke. Nah, di sini ada pilihannya, dibatasi, pengakses lihat saja, pemberi komentar, editor, salin link. Nah, saya sarankan kalau seandainya kawan-kawan mau memberi izin orang yang kita kasih folder tadi mengeditnya, kawan-kawan boleh memilih sebagai editor. Jadi, yang dikasih link itu nanti dia bisa mengedit isi folder tadi. Kalau hanya ingin apa namanya, orang itu melihat saja, pilih pengakses lihat saja, atau memberi komentar, pilih pemberi komentar. Jadi pilihannya tergantung dari kawan-kawan semua. Nah, karena itu tadi misalnya isinya hanya video, pengakses lihat saja. Pilih pengakses lihat saja. Jadi dia hanya bisa melihat saja atau mendownloadnya gitu. Nah, setelah proses ini diklik lagi yang linknya tadi ya, diklik linknya, kemudian salin link, pilih salin link. Nah, link tadi tersalin, cara membagikannya melalui WA bisa. Melalui WA, maaf salah klik, WA. Oke, kita berbagi melalui WA misalnya ya. Nah, saya coba kirim ke istri saya. Oke. Nah, ini sudah terkirim. Jadi caranya seperti itu tadi ya. Nah, apa namanya, video tadi sudah terkirim, folder dia dalam bentuk folder. Bagaimana cara mengirim misalnya dalam bentuk file, bukan dalam bentuk folder. Caranya lebih kurang sama. Buka drive yang tadi, drive kita yang tadi. Oke, kita kembalikan aja ini. Misalnya kita mau berbagi foto misalnya ya. Nah, ini sudah ada foto dalam apa namanya, drive saya, tapi ini sudah dibagikan. Tanda yang sudah dibagikan itu ada apa namanya ya, ada gambar orang gitu. Nah, kalau misalnya yang belum dibagikan, kita coba pilih foto misalnya ya. Nah, ini juga sudah dibagikan. Atau kita coba aja dari galeri, kemudian kita pilih foto,
foto yang akan dibagikan, misalnya kita ambil satu ya, misalnya ini. Nah, ini kita tandain tadi, kemudian kirim, kemudian simpan ke drive, kemudian tidak perlu merubah nama lah ya, tetap begitu aja, tersimpan di, kita pilih di, misalnya kita pilih di foto, misalnya foto, pilih simpan. Oke, seperti tadi kita harus pergi lagi ke drive kita karena dia tidak tersimpan secara otomatis. Kita pilih folder foto. Nah, ini kita klik lagi supaya proses penguploadan. Nah, nanti ketika proses penguploadan selesai, lebih kurang sama caranya. Nah, ini sudah selesai. Kalau mau mengirim ini, kita titik 3 ini kita bagikan, kemudian pilih gambar gembok ini, kemudian pilih linknya, kita ubah. Nah, ini pengakses lihat saja, Nah, oke, salin link ya, kita klik lagi, salin link, kemudian kita bagikan menggunakan WhatsApp. Oke, nah seperti ini. Nah, ini orang tinggal mengklik aja, misalnya diklik aja linknya, kemudian dia membuka misalnya menggunakan Google Drive. Nah, dia akan terbuka. Oke ya, jadi seperti itu. Lebih kurang sama, ini juga diklik Google Drive, dia akan terbuka. Nah, ini video yang tadi saya folder yang tadi saya share juga. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, jadi Google Drive ini banyak sekali gunanya. Selain mengirimkan file, baik itu berbentuk foto, dokumen, ataupun video, dia juga bisa berguna untuk menyimpan file-file kita yang ada di Android kita. Kalau seandainya Android kita sudah mau penuh memorinya, kita bisa pindahkan ke Google Drive. Caranya tadi seperti yang saya sampaikan. Kemudian kita bisa berbagi ke teman-teman yang lain juga menggunakan Google Drive. Kalau kita mau menambahkan folder, ada banyak sekali tadi pilihannya, atau bisa menggunakan tanda tambah di bawah pojok kanan ini, tambah, tinggal pilih tambah folder, mengupload, atau mau memindai, bisa memilih Google Dokumen, Google Spreadsheet, atau Google Slide. Oke ya, tapi untuk memilih Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide, kawan-kawan harus menginstalnya terlebih dahulu, karena ini belum terinstall dia, jadi dia harus terinstall lagi. Oke, mungkin cukup dari saya, sampai di sini dulu tutorial yang ingin saya sampaikan. Sangat sederhana sekali, tapi saya yakin banyak yang belum tahu di luar sana. Jadi mudah-mudahan video tutorial yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.